Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah menambahkan nikmat lahiriah dan batiniyah. Semoga ya Allah yang hadir di majelis ta'lim kali ini ya Allah, Engkau berikan inayah kepada kami semua ya Allah. Engkau berikan kelembutan dari dirimu yang maha lembut itu ya Allah. Engkau berikan jalan keluar terbaik dari segala permasalahan kami ya Allah. Dan Engkau memberikan cintamu kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah Ta'ala selalu menganugerahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai halaman berapa ibu-ibu? Oh iya. 16 yang mananya? 16 yang tengahnya Ustaz. Tengah. Paragraf ketiga ya. Wa qala rajulun itu. Ya. Sudah ketemu halaman 16 paragraf ketiga di tengah. Wa qala rajulun. Ya, betul. Paragraf ketiga. Sudah? Wa qala rajulun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala rajulun, dan berkata seseorang. Wa qala rajulun, dan berkata seseorang. Ida Hudzaifata. Ida Hudzaifata. Ida Hudzaifata binil Yamani. Hudzaifata binil Yamani. Kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah binil Yamani. Ida Hudzaifah binil Yamani, kepada Hudzaifah bin Yaman. Sudah? Allahumma 16 ya. Allahumma ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Ahlikil munafiqina. Ahlikil munafiqina.
hancurkanlah orang-orang munafik. Sudah? Faqala, maka berkata Faqala, maka berkata Hudzaifata, Hudzaifah, Hudzaifata, Hudzaifah. Pak Ustaz, sekali lagi. Hudzaifata. Hudzaifah, artinya Hudzaifah, ya. Yang berkata itu Hudzaifah. Lau halaku, jika mereka hancur, lau halaku, jika mereka hancur, matasoftum, matasoftum, tidak bisa menyiksa kalian, matasoftum, tidak bisa menyiksa kalian, sudah, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian, min aduwikum, di atas wawu ada tasydid, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian. Yani artinya, ya itu boleh, artinya boleh ya, artinya saja. Yani artinya, annahum, bahwa mereka, terima kasih Ibu, jazakumullah sangat jazaa, semoga rezekinya melimpah, yang mengaminkan juga ya Allah. Annahum, bahwa mereka, mereka itu maksudnya orang munafik ya. Yakhrujuna, keluar, yakhrujuna, keluar, ilal ghazwi, ke peperangan, ilal ghazwi, ke peperangan, wa yuqatiluna, dan mereka membunuh, al-aduwa, kepada musuh, al-aduwa, kepada musuh. Sudah? Ya, sampai di situ dulu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun, dan berkata seseorang, ida Hudzaifah binil Yamani, kepada Hudzaifah bin Yaman,
Ya Allah, ahlikil munafiqina, hancurkanlah orang-orang munafik. Faqala, maka berkata Hudzaifah, lau halaku, jika mereka hancur, matasoftum, tidak bisa menyiksa kalian, min aduwikum, dari musuh kalian, yakni artinya annahum, bahwa mereka yakhrujuna, keluar, ilal ghazwi, ke peperangan, wa yuqatiluna, dan mereka membunuh, al-aduwa, kepada musuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan sebelum Ramadan, ya, kita membahas mengenai keikhlasan dan bahayanya riya, ya. Tapi oleh pengarang kitab Syekh Abdul Laith As-Samarqandi rahmatullah alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, beliau juga menyatakan bahwasanya kalau nggak ada orang-orang yang riya di muka bumi, ya, orang yang riya tuh dalam beramal di muka bumi, pasti buminya sudah hancur, pasti buminya sudah musnah, udah kiamat. Kenapa belum kiamat? Karena masih ada orang-orang yang riya, yang pengen dipandang orang lain, ya. Orang-orang yang riya itu mereka juga beramal sholih, ya. Tapi yang menjadi masalah itu amalnya bukan karena Allah. Mereka membangun masjid, mereka membangun pondok-pondok pesantren, mereka nolong orang lain, bersedekah, infak dan sebagainya, ya. Walaupun mereka cuma pengen dapat popularitas, pengen dipandang baik orang lain, pengen dianggap dermawan, tapi jangan kita menjustifikasi mereka, jangan kita menghakimi mereka. Bisa jadi orang yang diberikan sedekah oleh mereka, orang yang diberikan infak oleh mereka, lembaga-lembaga yang mereka dirikan, ada yang berdoa di sana dan doanya itu ikhlas, mendoakan. Misalnya nih, ada yang infak buat musola Al-Amin, tapi dia berinfak nih, catat nama saya ya, saya infak 10 juta. Masya Allah, luar biasa. Amin ya Rabbal. Ya. Tapi jangan lupa sebut nama saya. Yang ngasih 10 juta di sini kan nggak ada, saya doang. Nah, pas sudah jadi itu musola, sudah bagus itu musola, bisa jadi yang ngaji di sini ada yang ikhlas mendoakannya. Ya Allah, semoga siapapun yang partisipasi berinfak untuk musola ini, Engkau amalnya terima ya Allah. Engkau berikan anugerah kemuliaan kepadanya ya Allah, diselamatkan dirinya lahiriah batiniah ya Allah. Bisa jadi ada yang berdoa begitu, ya. Dan dengan doa orang-orang yang ikhlas itulah orang yang riya tadi selamat. Faham ya? Nah, di sini diteruskan ada yang berdoa di sisinya Sayyidina Hudzaifah bin Yaman rahmatullah alaih. Dia berdoa bagaimana? Allahumma ahlikil munafiqin, ya Allah hancurkanlah orang-orang munafik, katanya gitu. Nah, itu langsung diprotes sama Sayyidina Hudzaifah bin Yaman.
Apa kata beliau? Jangan berdoa demikian, nggak boleh. Masa kamu berdoa minta orang munafik dihancurin? Nggak boleh. Ya, kalau orang-orang munafik itu hancur, nggak ada lagi tantangannya kamu. Ya, kamu hidup di dunia itu hidupnya punya ujian-ujian biar dekat sama Allah. Orang munafik itu sunnatullah yang terus-menerus ada sampai akhir zaman, sampai kiamat. Jadi nggak usah didoain begitu. Ya, doakan saja dapat hidayah, doakan saja yang terbaik untuknya. Jangan doakan agar mereka hancur. Ya. Kalau mereka tidak ada, selesai dunia. Kenapa demikian? Ini halnya sama ketika baginda Nabi Sulaiman alaihissalam memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap dan memenjarakan iblis. Minta izin itu Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, ini yang bikin orang-orang mau meninggalkan ibadah kepadamu, yang membuat orang-orang lupa kepadamu, ya Allah, itu iblis nih ya Allah nih, yang ngebisikin ke dalam hati mereka sehingga disibukkan dengan dunia. Mereka lupa beribadah kepadamu ya Allah. Maka izinkan hamba ini ya Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberikan nasihat oleh Allah Jalla wa'ala, jangan begitu. Ya, itu nggak baik, wahai nabiku. Nggak baik yang begitu. Tapi mohon izin deh ya Allah, walau beberapa saat saja, ya biar orang-orang tuh pada rajin ibadahnya. Diizinkan sama Allah. Boleh, saya izinkan kata Allah, kamu menangkap iblis dan memenjarakannya, tapi jangan lebih dari 3 hari, kata Allah. Dikejar iblis ke seluruh penjuru dunia sama baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, kena ketangkep. Jadi salah satu mukjizatnya baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, semua makhluk tuh tunduk kepadanya. Iblis juga takluk, bisa ditangkap iblis tuh, padahal rajanya syaitan. Ditangkaplah iblis, dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam selama 3 hari. Hari pertama karena iblisnya ditangkap itu nggak ada yang berada di pasar. Semuanya di masjid, semuanya ada di makam. Jadi 2 tempat saja yang didatangi manusia, masjid dan makam. Ke masjid, ke makam, ke masjid, ke makam. Begitu aja. Ya. Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun raja, tapi nggak pernah makan harta dari kerajaannya. Beliau dagang sepatu, dagang tas di pasar. Ketika memerintahkan anak buahnya untuk berdagang di pasar, ya, maka anak buahnya bingung ngelihat pasar kok kosong. Ini nggak ada orang di pasarnya, nih pada kemana? Dilihat, dicari-cari kemana ini manusia, masyarakat kok pada nggak ada. Ternyata yang penuh itu masjid sama makam. Di masjid dilihat manusia lagi sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di makam dilihat manusia pada merenung bahwa kapan waktunya dirinya akan mati. Laporan kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai baginda raja, ketahuilah kami tidak bisa melakukan transaksi jual beli, nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli di situ, di pasar kosong semua. Loh, kok bisa begitu? Iya, manusia semuanya cuma ke 2 tempat, ke masjid dan ke makam. Ya, 2 hari berangkat lagi itu utusannya ke pasar, masih kosong tuh pasar. Hari ketiga masih kosong tuh pasar. Akhirnya bingung mau makan apa. Ya, mau dari mana penghasilannya? Mobilitas yang tadinya ramai, masjid ada, yang ke makam ada, yang ke pasar ada, stabil gitu ya.
Ini jadi nggak stabil, ekonominya hancur. Ini jadi nggak stabil, seorang-orang nggak ada lagi yang mau mencari keduniaan, mereka cuma beribadah kepada Allah saja. Akhirnya ya hancur semua. Banyak yang kelaparan di mana-mana, akhirnya menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata begini kalau iblis itu ditangkap ya. Nggak ada lagi yang mau mengejar dunia. Dunia tuh udah berhenti aja aktivitasnya. Orang lari ke akhirat semua. Orang larinya menghamba kepada Allah semua. Gitu ya Allah. Kalau begitu ini sudah waktunya 3 hari, mohon izin dilepaskan lagi. Ya sudah, lepaskan. Makanya kami berikan nasihat, kata Allah, jangan ditangkap iblis, jawab tugasnya dia sampai kiamat. Jadi biarkan saja, itu sebagai ujian bagi kalian. Dan di dalam ujian itu ada hikmah yang besar. Dunia tidak akan berjalan dengan baik kalau nggak ada iblis. Iya. Iblis ngegoda biar ayo kamu ke pasar. Ya, jangan sholat melulu. Udah di pasar dagang, jadi ada yang dagang. Iblis kata Allah, saya memang tugaskan untuk begitu, biar semua aktivitas di dunia berjalan. Kalau enggak ada lagi yang mau jualan, enggak ada yang mau kerja, enggak ada, kata Allah. Enggak ada lagi yang cinta dunia, kata Allah. Semua pengennya mendekat kepada aku karena enggak ada yang menggoda manusia. Akhirnya enggak ada yang berangkat ke sekolah, enggak ada lagi yang mau bikin anak. Habis dunia sudah. Halo. Ya. Maka iblis itu diciptakan oleh Allah selain untuk ujian bagi manusia, menggoda manusia agar tidak menghamba kepada Allah, tapi ada sisi hikmah di dalamnya. Kalau iblis itu sebagai stabilitas, biar dunianya tetap ada. Faham nggak, Bu? Ya. Maka kita juga jangan salahkan iblis. Nih gara-gara setan, gara-gara iblis saya malas beribadah. Jangan salahkan mereka, salahkan dirimu. Betul, Ustaz. Iblisnya cuma menggoda, membisikkan. Siapa yang ngikutin bisikan? Kita sendiri yang ngikutin bisikan dia memang tugasnya begitu. Paham ya? Maka akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul, akhlaknya kekasih-kekasih Allah yang dekat dengan Allah, mereka sebelum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui kesalahannya itu adalah kesalahan diri sendiri, bukan salahnya Allah, bukan salahnya iblis, bukan salahnya manusia atau makhluk Allah yang lain, bukan. Tapi mereka menyalahkan diri sendiri di hadapan Allah. Baginda Nabi Adam alaihissalam sebelum beristighfar kepada Allah, Nabi Adam membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duhai Tuhan kami, zolamna, kami telah berbuat zolim, anfusana, kepada diri kami sendiri. Yang zolim itu saya ya Allah, bukan orang lain. Ya. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan menyayangi, merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi akhlaknya orang-orang yang dekat kepada Allah, sebelum mereka memohon ampun kepada Allah, mereka hatinya menghadap kepada Allah dan sujud hatinya. Sujud hatinya itu artinya apa? Mereka menyatakan bahwa salah diri mereka sendiri, bukan salah siapa-siapa. Paham ya? Jadi kalau kita ketemu sama masalah nih, Bu, utang gak kelar-kelar, naudzubillah min, ya, duit gak gablek melulu, halo, pusing, banyak masalah, dicemberutin orang melulu. Jangan salahkan orang lain dulu. Ayo belajar kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, salahkan dirimu.
Pasti ada yang kurang dalam dirimu dari kesalahan-kesalahan yang belum kau istighfari di hadapan Allah. Maka ngaku saja di hadapan Allah, ya Allah kamilah yang zalim itu, ya Allah kamilah yang bodoh itu, ya Allah kamilah yang berbuat kesalahan itu, ya Allah kamilah yang maksiat itu, kamilah yang jahat itu, ya Allah kamilah yang tempatnya salah itu, ya Allah. Baru istighfar, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ini istighfarnya orang-orang yang terdekat dengan Allah begitu. Baginda Nabi Musa alaihissalam itu tidak sengaja ketika beliau melerai dua pertempuran antara orang-orang Palestina ya dengan orang-orang Yahudi, itu dilerai dipisahin sama Nabi Musa alaihissalam tanpa disengaja. Itu tangan yang sedang memisahkan itu kan, Nabi Musa alaihissalam kan kuat, salah satu mukjizatnya kekuatannya luar biasa ya. Ketempeleng itu ada pemuda yang mati di tempat, nggak sengaja orang lagi melerai. Tapi Nabi Musa alaihissalam akhlaknya di hadapan Allah, apa menyalahkan Allah yang sudah menakdirkan itu? Enggak nyalahin Allah, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ya, apa menyalahkan pemuda yang kena tangannya Nabi Musa itu? Enggak. Kamu sih di sini jadinya ketempeleng, enggak. Tapi apa akhlaknya? Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, kata baginda Nabi Musa alaihissalam. Rabbi, duhai Tuhanku, inni sesungguhnya aku zalamtu telah berbuat zalim nafsi kepada diriku sendiri, faghfirli maka ampunilah aku. Ini akhlaknya nabi-nabi. Nabi Yunus alaihissalam itu ditelan oleh ikan nun ya, ikan paus. Halo? Betul? Apa nyalahin umatnya yang tidak mau beriman kepada Allah? Enggak. Apa menyalahkan orang-orang yang ada di perahu? Itu hasil undiannya yang terjatuh adalah Nabi Yunus yang terpilih? Enggak. Apa menyalahkan Allah yang menakdirkan itu? Enggak. Apa akhlaknya Nabi Yunus alaihissalam di hadapan Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya Engkau duhai Allah. Subhanaka, maha suci dirimu ya Allah. Ini sesungguhnya aku minaz zalimin, tergolong orang-orang yang berbuat Bu, kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali tiap hari, semua kesedihan nanti dilerai oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, masalahnya terselesaikan satu persatu. Selain itu apa? Iblis nggak bisa mendekat. Kalau kita tiap hari membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, iblisnya nggak bisa dekat. Kita nih bikin dosa sama Allah tuh karena hatinya dibisikin iblis sehingga nafsunya ngikutin. Ya, ada berapa bisikan dalam hati manusia? Ada 4. Bisikan dari Allah, bisikan dari malaikat Allah, bisikan dari nafsu, dan bisikan dari iblis. Ini yang mendominasi manusia yang mana nih? Kalau yang mendominasi adalah bisikan naudzubillahi min dzalik, iblis dan nafsu, ya manusia akan maksiat terus sama Allah. Kalau yang mendominasi di dalam hatinya adalah bisikan dari Allah berupa ilham, berupa hidayah, berupa taufik, berupa irsyad, dan yang lainnya berupa ilmu-ilmu dari Allah atau dari malaikat-malaikat Allah yang membawa itu semua anugerah dari Allah, maka dia cenderung akan terus-menerus taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya. Kita lihat nih sekarang, jadi
jangan sekali-kali kita menyalahkan siapapun juga. Ya, hatta kita lihat anak kita salah misalnya, sudah jelas-jelas salah, jangan disalahkan. Paham ya? Jangan disalah-salahin. Kamu itu main HP melulu, sholatnya enggak. Ya. Jangan salahin anak. Lihat diri kamu sendiri. Kamu mainan HP terus enggak? Halo? Di balik selimut Pak Ustaz. Enggak Ustaz, maaf deh. Enggak mainan HP terus. Saya- Kalau enggak mainan HP anakmu. Kalau enggak HP sendiri. Ya, kalau enggak mainan HP, apa kamu sudah benar ibadahnya kepada Allah? Jangan salahkan anak. Anak itu nyontoh orang tuanya loh. Iya. Karena pendidikan yang awal itu pada orang tua. Orang tua, anak jadi akhlaknya nggak baik, orang tuanya gimana? Pasti nggak baik anaknya. Halo? Halo. Maka halo? Kalau nggak ditegur, main HP dulu. Ditegur, tapi jangan salahin. Hatinya yang tidak boleh menganggap bahwa dia itu salah. Kalau dalam rangka menasihati, membawa dirinya menuju kepada Allah, bagus, itu dakwah namanya. Tapi hati kita tidak boleh meyakini kalau dialah yang salah. Intinya itu, di hati kita nggak boleh nganggep orang lain itu salah. Walaupun dia itu salah, secara syariat harus didakwahi, dibenarkan, diluruskan. Itu betul, bagus, baik, benar di sisi Allah. Ustaz, maaf. Kalau maaf ngebilangin anaknya bagaimana ya? Yang bijaksana. Deh, jangan main HP mulu dipegang. Dibalik sekarang ibu-ibu usahakan kata-kata jangan, Dibuang. tidak boleh itu dibuang, Terus diganti kepada sesuatu yang ibu inginkannya apa, langsung aja dituju. Dek, jangan main HP, sholat sana. Ganti, sayang, sholat yuk, ya, sholat yuk, ya. Kita itu hidupkan Allah yang kasih macam-macam, bukan HP. Yuk, ya, paham ya? Langsung aja yang ibu mau tuh apa? Jangan bikin anak-anakku itu merasa down, merasa kesal kalau kita nasihati dengan tidak bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajak dengan bijaksana, kata Allah. Ini Allah yang perintah. Dan yang harus kita yakini dan fahami, anak itu tidak akan berubah dengan nasihat kita kalau tidak diizinkan Allah. Karena yang punya hatinya adalah Allah, maka sebelum nasihati anak, minta dulu izin sama Allah, berdoa dulu sama Allah. Paham? Ustaz, maaf nanya lagi. Pak, Iya, boleh. saya punya anak yang pertama itu dari dulu saya udah ngomong beberapa kali sudah tapi susah kalau dibilangin, tapi nggak mau sholat. Ya, sudah. Tapi ibunya sholat. Iya, tapi ibunya sholat. Nah, begini ibu yang baik. Itu hidayah adalah urusannya Allah. Kita mau sampai berbusa-busa memberikan nasihat kepadanya, nggak akan sampai kalau Allah tidak berikan hidayah. Artinya bagaimana? Sudah nasihati seperlunya, tapi sebelum memberikan nasihat, ibu-ibu banyak berdoa dulu kepada Allah. Karena Allah yang memiliki hatinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, obat paling cepat, ingat, obat paling cepat untuk memberikan hidayah itu agar diturunkan oleh Allah kepada anak kita, atau kepada kita, atau kepada semua permasalahan kita biar diselesaikan Allah, yang paling cepat itu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah 7 kali. Ya. Jadi
khususkan ibu niatkan membaca suratul Fatihah. Misalnya masalahnya apa nih? Oh, anak sulit disuruh untuk ibadah sholat. Ibu niat membaca suratul Fatihah, semoga Allah berikan kesadaran dan hidayah kepada hatinya sehingga dia mau melaksanakan ibadah sholat lillahi ta'ala. Baru baca Fatihah 7 kali, habis itu berdoa kepada Allah. Paham ya? Masih nggak mempan ibu-ibu? Kalau masih nggak mempan, itu pakaian dalamnya. Yang dalamnya. Pakaian dalamnya. Tahu pakaian dalam? Tahu. Ya, itu diambil. Jadi yang udah dicuci, bukan yang belum. Nanti bau ya. Yang sudah dicuci sudah. Ya, pokoknya yang sering dia pakai dari dalamannya diambil, dibacakan suratul Fatihah 7 kali. Ditiup, bus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dulu ya sampai waladdallin. Amin. Ditiup. Bus. Ya, baca lagi. Ta'awudz, basmalah, hamdalah ya. Al-Fatihah tuh waladdallin. Amin. Bus lagi tiup. Sampai 7 cepat bener. Ini bukan tanpa dalil, ada dalilnya. Ya, ada di kitabnya. Nama kitabnya Syamsul Ma'arif. Ya, ada kitabnya. Jadi kalau susah begitu caranya. Nih, yang pertama membaca suratul Fatihah 7 kali, ya. Yang kedua dibacakan di dalamannya. Ya. Halo? Masih belum juga baca Fatihahnya nggak bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 786 786 kali. Kesorean Pak Ustaz. 700. Nah, ini cara-cara ya, cara-cara yang banyak, metode-metode yang banyak yang diajarkan oleh ulama dan hukama kita. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Ditiup ke air, air putih itu buat tempat minum, ya, ada minumnya, nanti diminumkan ke anak, cepet banget itu. Anak usia berapa? Berapa saja? Dia nggak mau Pak Ustaz. Di galon, segalon-galonnya dibacain. Ini cangkir dia cium Pak Ustaz. Ini jangan dicangkir, di galonnya. Nggak menarik katanya. Tuh, kenapa sih begitu? Iya, karena belum Allah berikan hidayah. Maka kalau susah, Bu, apa yang dia sering minum di rumah itu yang dibaca. Misalnya Kopinya, bubuk kopinya dibacain, gulanya dibacain. Apa saja? Oh, dia senang permen, permennya dibacain. Oh, dia senang gorengan, gorengannya dibacain. Apa saja? Iya, baik. Kesukaan dia nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Itu kata orang Jermannya begitu. Iya. 700 itu 700. Sore. 80 itu 80. 6 itu 6. 786 kah? Ustaz, maaf nanya yang tadi yang pertama yang dibaca 7 kali Al-Fatihah itu berturut-turut dengan Bismillah. Bismillah lagi. Betul. Sudah 7 kali baru Iya. ditiup. Itu kalau yang Fatihah ya. Iya. Kalau yang kedua yang untuk pakaian dalam baru sekali ditiup, Tiup, ulang lagi sampai ke 7 kali. Sampai 7 kali. Oh, ya sudah. Jangan dipakai sendiri, pakai sama anak nanti. Itu ya Bismillah ya. Di air, di makanan apapun. Ya, yang dia suka aja. Kalau ketahuan kan nih mama bikinin air buat kamu biar salat, nggak bakalan diminum. Ya, apa saja yang dia suka. Suka minum kopi, kopinya tuh bubuk kopinya dibacain, gulanya dibacain.
Pak Ustaz nanya deh, itu Silakan. kenapa sih gitu Pak Ustaz? Ada manusia seperti demikian? Ya karena tadi ada tugasnya. Ya paling besar lingkungan. Lingkungannya Pak Ustaz. Iya. Nggak masuk sedikit. Betul. Maka kalau anak kita mau keluar rumah tuh doain. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Kalau dia mau keluar kan salim dulu. Mau berangkat sekolah, sini salim. Ya, enggak usah ketahuan sama anak, hati kita saja yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, hatinya ngomong sambil salim ke anak. Atau kalau anak itu sudah mulai berjalan, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, tiup dari jauh. Sampai Ulangi Ustaz sekali lagi. Nah, ini buat laki-laki ya. Kalau anaknya ibu laki-laki, iya. zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ini kalau anaknya laki-laki. Kalau anak ibu-ibu perempuan, zawwadakillahu taqwa wa ghafara dzambaki wa yassara lakil khaira haitsu ma kunti. Kalau anaknya dua-duanya laki-laki perempuan mau keluar dua-duanya, bacain kalau berdua. Ya, barengan dia keluarnya. Zawwadakumallahu taqwa wa ghafara dzambakuma wa yassara lakumal khaira haitsu ma kuntuma. Yang mau keluar banyak kan anaknya, banyak soalnya. Ada suami kita, ada anak kita, semuanya mau keluar, mau berangkat pagi-pagi. Ya kita doakan semuanya. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzambakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Itu ya. Apa artinya? Zawwadaka, semoga Allah membekalimu at-taqwa, ketakwaan. Wa ghafara, dan semoga Allah mengampuni ya dzambaka, dosa-dosamu. Wa yassara, dan Allah permudah laka bagimu khaira, kebaikan-kebaikan haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, kita doakan begitu. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi. Terima kasih Ya, Ustaz. sama-sama. Jadi tadi Al-Fatihah ya, yang dibacain sendiri ya. Al-Fatihah yang ditiupkan. Yang ketiga basmalah bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Yang keempat banyak nih senjatanya, nggak apa-apa ya. Setiap masuk rumah, dari manapun ibu-ibu itu berada ya, dari manapun ibu-ibu mau masuk ke rumah, pokoknya jangan lupa salamnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini jangan pernah ditinggalin 3. Sebentar Pak Ustaz. Assalamualaikum wa ayyuhan nabiyyu. Kita ngomong ke siapa? Ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali ya, karramallahu wajhah. Sayyidina Husain itu cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau berkata, idza dakhaltal masajid wal bait falyusallim 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian itu masuk ke masjid, masuk ke rumah-rumah kalian, jangan lupa ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dari Sayyidina Husain bin Ali. Setelah salam yang 3 kali, baca Al-Ikhlas minimal sekali, yang bagus 3 kali.
Al-Ikhlas kulhu ya, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu jangan lupa ayat kursi sekali. Ini sambil aktivitas Bu, jangan depan rumah dia membaca itu semua. Orang juga ngapain lagi ya. Ini sambil masuk, sambil lepas jilbab, sambil ngelepas macam-macam, sambil ngegoreng tempe, sambil aktivitas. Yang penting dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Jangan lupa ayat kursi sekali. Habis ayat kursi apalagi? Al-Falaq An-Nas. Itu dikisahkan bahwasanya orang yang melazimkan ini semua, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ya. Semua dibaca, yang pertama rumah itu akan menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yang kedua, kalau ini dilakukan, kita akan selalu dirahmati selama di rumah. Semua penduduk rumah dirahmati Allah, diampuni dosanya Allah, rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak-anaknya itu pasti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena Allah jaga dari iblis dan bala tentaranya. Allah jaga dari bisikan-bisikan yang tidak baik dari nafsunya. Setiap yang masuk ke rumah kita ngerasanya nyaman. Ya, semua urusan kita ditolong Allah. Urusannya dipermudah Allah. Maka kalau masuk ke rumah jangan lupa yang tadi. Ya. Jadi baca Fatihah, baca basmalah, apalagi masuk ke rumah salamnya 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas 1 kali. Sama yang tadi, zawwadakallahu taqwa ketika anak atau suami kita meninggalkan rumah, ya. Nah, itu saja yang kami rasa inti dari perjumpaan kali ini. Ayo jangan salahin orang lain ya, insya Allah. Walaupun orang itu bersalah, nasihatilah dengan bijaksana, tapi yakinilah bahwa itu semua terjadi karena kesalahan kita di hadapan Allah. Adanya banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita itu karena kitanya kurang beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, anak keturunan kita, dan semoga Allah jaga anak keturunan kita dari iblis dan bala tentaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita saleh dan salihah, penerus sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.